Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam dunia satu keluarga. Jumpa lagi ya dalam mata kuliah statistika. Ini merupakan pertemuan pertama, part 2. Jadi hari Selasa kemarin kita ada jadwal juga. Itu masih bagian dari pertemuan pertama yang dibahas di dalam minggu ini. Nah, minggu lalu itu saya kan baru sekedar share untuk bahannya ya, atau filenya. Nah, hari ini saya akan mencoba menjelaskan yaitu tentang statistika dan probabilitas. Jadi pengantarnya hari ini akan saya jelaskan. Oke, tapi sebelumnya saya mau kasih informasi dulu. Dalam satu minggu itu kita bertemu 2 kali pertemuan. Masing-masing pertemuan itu ada 2 SKS. Jadi satu minggu itu kita berjumpa 4 SKS. Jadi sebenarnya statistika ini adalah mata kuliah yang terdiri dari 4 SKS. Tapi daripada kalian bosan ya mendengarkan selama 4 SKS itu mungkin agak panjang sekali waktunya. Jadi dibagi dia per 22 SKS. Oh iya, saya juga memberikan pengumuman bahwasanya setelah kita libur Imlek, itu proses perkuliahan secara luring akan segera dimulai. Jadi bagi Ananda sekalian yang berada di luar kota atau tidak berada di Batam, mungkin boleh mempersiapkan diri untuk segera datang ke Batam karena kita akan segera bertemu ya. Apalagi kalian ini yang angkatan 2020, saya rasa belum pernah tatap muka secara langsung di kelas. Nah, mungkin saja saat ini menjadi momentum bagi kalian untuk lebih saling mengenal antara satu dengan yang lainnya yang berada di dalam kelas ini gitu. Oke, baiklah, kita lanjutkan ya untuk pengantar dari statistika dan probabilitas. Apa sih itu sebenarnya gitu? Oke, tapi sebelumnya saya akan lanjutkan dulu tentang kontrak perkuliahan. Itu kita belum ada bahas kemarin. Jadi kontrak perkuliahan kita itu pertama telat tidak boleh melebihi dari 20 menit atau tutup pintu dari luar ruangan. Terus kemudian ketahuan berbuat curang, maka nilai ujiannya otomatis E gitu. Terus pakaian dan sepatu mengikuti aturan institusi. Itu sudah ada ini ya, aturannya ya. Kalian udah, saya rasa udah pada tahu tuh apa-apa aja pakaian yang mengikuti aturan institusi itu kayak gimana. Misalnya pada saat menghadiri perkuliahan, bagi laki-laki dan perempuan itu wajib menggunakan pakaian yang berkerah gitu. Nah, kalaupun bagi yang perempuan menggunakan rok, jangan roknya yang di atas lutut, tapi usahakan minimal selutut gitu. Tidak mengundang hal-hal yang menarik perhatian yang lain gitu. Terus syarat kehadiran untuk mengikuti kuis atau syarat kehadiran untuk mengikuti UTS, UAS adalah 75%, yaitu sesuai dengan buku panduan akademik kita. Sedangkan untuk standar prosedur operasional dari kehadiran perkuliahan. Nah, kita mulai lagi. Nah, musik lagu berbunyi pada pukul 18.25 atau 13.25 ya. Nah, ini untuk jam pelajaran kalau di UVERS, kalau kalian masuk secara luring itu 18.25, tetapi karena kita adalah 2 SKS, kita ngambil yang sesi lebih malamnya. Berarti jam masuk kalian itu adalah pukul 20.20 sampai dengan pukul 22 WIB. Nah, itu diharapkan semua mahasiswa bisa hadir sesuai jadwal mereka yang ada pada saat itu, tepat waktu. Kemudian bel berbunyi pada pukul 18.30 atau 13.30 WIB, yaitu di mana mahasiswa telah berada di dalam ruang kelas atau praktik laboratorium dan perkuliahan dimulai. Mahasiswa terlambat hadir, bagaimana sih mereka bisa dinyatakan terlambat? Yang pertama, masih berada di luar gerbang kampus atau gerbang parkir kendaraan yang sudah dalam keadaan ditutup. Terus dengan sengaja berlama-lama di luar kelas dan tidak segera masuk ke dalam kelas. Mahasiswa terlambat mengambil memo izin masuk, di mana mahasiswa yang terlambat wajib
melapor kepada Kabid atau petugas piket ya yang telah ditunjuk dan wajib mengambil memo izin masuk sebelum syarat masuk ke ruang kelas mengikuti perkuliahan. Nah, memo izin masuk ini kayak gimana, Bu? Sedangkan kita sekarang daring. Itu berlaku pada saat nantinya kalian kuliah secara luring. Nanti ada di bagian security, misalnya kalian terlambat masuk, nanti ada petugasnya, kalian minta aja belangkonya di sana untuk izin masuk. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian dosen mengampu memiliki wewenang untuk menolak mahasiswa terlambat yang tidak memiliki memo izin masuk. Jadi kalau kalian tidak masuk sesuai waktu yang telah ditentukan, dosen memiliki wewenang untuk menolak kalian untuk tidak masuk ke dalam kelas, gitu. Terus sanksi yang akan diberikan apa? Yaitu berupa sanksi edukatif. Yang pertama, sebelum dan atau maka misalnya 1945 atau 1945 WIB atau kurang dari dan atau 15 menit setelah selesai kuliah dimulai, mahasiswa yang terlambat diperkenankan mengikuti kuliah pada waktu dan mata kuliah tersebut. Bila memiliki memo izin masuk dan dinyatakan hadir dalam presensi, mahasiswa yang bersangkutan menerima konsekuensi poin keterlambatan yaitu 1 poin gitu. Jadi ada penurunan nilainya 1 poin. Terus antara 1946 sampai dengan 1346 ya, atau sampai dengan 1900 sampai dengan 1400 WIB, atau lebih dari 15 sampai 30 menit setelah sesi kuliah dimulai, maka mahasiswa yang terlambat diperkenankan mengikuti kuliah pada waktu dan mata kuliah tersebut bila memiliki izin memo masuk dan dinyatakan hadir dalam presensi, dan mahasiswa yang bersangkutan menerima konsekuensi poin keterlambatan yaitu sebanyak 2 poin. Jadi ada pengurangan poin nilai dia ya, nantinya sebanyak 2 poin. Nah, kalian yang hobi terlambat, saya harap untuk mengurang-urangilah keterlambatannya ini. Terus yang ketiga yaitu setelah pukul 19.00 atau 14.00 WIB atau lebih dari 30 menit setelah sesi kuliah dimulai, maka mahasiswa yang terlambat tidak diperkenankan mengikuti kuliah pada waktu mata kuliah tersebut dan dinyatakan alfa dalam presensi mata kuliah tersebut. Nah, di sini ada proses perhitungan poin keterlambatan, maka poin keterlambatan dihitung berdasarkan per mata kuliah, di mana setiap 3 poin keterlambatan dihitung 1 kali alfa. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk aturan keterlambatan. Kebetulan ya, ini terlambat datang setelah jam 18.30 atau telat 30 menit, maka tidak diperkenankan masuk. Jadi, sorry, sebentar. Ya. Oke, ini untuk aturan tambahan yang mungkin penting sekali ya. Kalau tadi itu aturan secara universal dari kampus kita, mulai dari SMP, SD, SMA, kemudian ada SMK ya. Nah, sekarang aturan tambahannya yaitu terlambat datang setelah jam 20.20 atau telat lebih dari 30 menit itu tidak diperkenankan masuk kuliah. Kemudian memakai pakaian berkerah selama berada di lingkungan kampus UVerse. HP harap tidak digunakan selama perkuliahan berlangsung, telat mengumpul tugas itu kurang langsung 30 poin. Jadi misalnya tugasnya itu ada nilai 100, kalau jika kalian telat mengumpulkan maka otomatis menjadi 70 poin. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada presentasi nilai. Jadi kalau nantinya presentasi nilai yang akan saya berikan untuk tugas itu 20%, kemudian ada kuis 30%, UTS 20%, UAS 30%. Saya lanjut. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengantar dari statistik dan probabilitas. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan statistik?
Itu kan pasti akan menjadi pertanyaan. Apa sih yang muncul dalam benak kita ketika kita ngomong soal statistik? Pasti adalah angka, ya kan? Angka, numerikal, dan lain. Pokoknya yang berkaitan dengan angka. Nah, saya lanjutkan. Dengan arti kata, statistik itu bisa diartikan sebagai statistika sama dengan ilmu atau subjek. Terus jika statistik itu diartikan sebagai angka, bisa juga ya, karena yang namanya angka berarti ada nilai-nilai yang bisa diukur di dalamnya. Nah, itu bagian dari statistik. Oke. Statistik ini diartikan sebagai numerical description dan dapat diasosiasikan sebagai kumpulan data, merupakan ciri dari sebagian objek yang diamati juga. Statistik ini menunjukkan pada informasi tentang bermacam-macam kegiatan dalam bentuk angka. Nah, bisa diartikan ya dalam arti kata lain bahwasanya statistika itu adalah ilmu yang berurusan dengan pengumpulan, penyajian, analisis data untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkannya dalam menentukan keputusan pada keadaan tidak pasti. Nah, ini ada statistik, kemudian cabang ilmunya ada di sini, yaitu merupakan cabang ilmu matematika yang memeriksa cara berproses dan analisis data. Gitu. Nah, menurut Schaum, Murray R. Spiegel, dia menyatakan bahwa statistika itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan metode-metode ilmiah untuk mengumpulkan pengorganisasian, perangkuman, dan penganalisaan data di samping terkait pula dengan metode-metode untuk penarikan kesimpulan yang valid serta pengambilan keputusan yang berdasarkan alasan-alasan yang ilmiah dan kuat untuk memperoleh dari hasil analisis tadi. Nah, kegunaan statistik itu apa? Yang pertama yaitu adalah analisis data. Nah, analisis data ini kadangkala ya kalian ada orang dalam menarik sebuah kesimpulan itu dia butuh data dulu bagaimana kesimpulan tersebut ditarik, sedangkan data-datanya tidak ada gitu. Kesimpulan apa yang bisa ditarik? Nah, maka orang jika mengambil keputusan menarik sebuah kesimpulan itu dibutuhkan data dulu. Makanya kegunaan statistik itu yang pertama adalah untuk analisis data. Yang kedua yaitu peramalan. Dengan adanya statistik ini, orang bisa meramal kira-kira untuk yang baik ke depannya terjadi itu kira-kira kayak gimana gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sebagai uji hipotesa. Yang keempat yaitu adalah ilmu statistik. Nah, ruang lingkup statistik itu apa? Yang pertama ada ekonomi dan bisnis. Nah, kenapa kita bilang ruang lingkup statistik itu terletak dalam ekonomi dan bisnis? Kalian lihat nggak, pernah nggak belajar mungkin kayak manajemen atau apa gitu waktu SMA atau yang udah SMK kali ya, yang pernah belajar ekonomi atau bisnis. Nah, biasanya kayak menghitung saham itu kan ada nilai-nilai ya kan. Nah, berdasarkan naik turunnya saham tersebut, berarti ada data yang dilihat dari sana. Nah, datanya yang seperti apa? Dilihat data-data tersebut, misalnya dalam kurun waktu 1 minggu atau dalam 1 bulan tersebut, saham apa yang naik dan turun, atau yang lagi stabil saham apa. Nah, bisa ditarik kesimpulannya dari sana. Makanya di dalam ekonomi dan bisnis itu ilmu statistika itu sangat bermanfaat sekali. Yang kedua yaitu di bagian teknik dan mekanika. Selanjutnya ada sipil, ada sosial dan budaya juga, kemudian ada pemerintahan, terus yang selanjutnya ada komputer dan informasi, ada psikologi dan komunikasi, dan matematika dan pengetahuan alam, dan yang terakhir yaitu adalah olahraga. Nah, ini semua terdapat di setiap bidang ilmu pengetahuan. Oke, saya lanjutkan. Nah, kenapa perlu mempelajari statistik? Kenapa kita perlu mempelajari statistik?
Ya itu tadi, agar kita bisa mengetahui bagaimana bentuk peramalan kita di masa depan. Bukan meramal, oh besok kamu akan ini ya, kamu akan menjadi ini ya, bukan seperti itu. Tetapi peramalan misalnya di dalam ekonomi, jika kita melakukan tindakan ini terhadap perekonomian, dampaknya apa? Nah, butuh yang namanya pelajaran statistik ini. Oke, ini salah satunya ya, kenapa kita membutuhkan pelajaran statistik, yaitu sebagai rekapitulasi KPU, misalnya di dalam quick count, pemilihan presiden misalnya. Nah, itu juga butuh, ini ada ilmu statistiknya. Siapa yang menjadi memiliki persentase tertinggi pada periode tersebut, siapa yang rendah, atau siapa yang mulai mengimbangi ini, itu ada ilmu statistiknya dalam proses penghitungannya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, untuk penerapan ilmu statistik selanjutnya yaitu bisa nih untuk skor poin dari penilaian ini ya, olahraga bola gitu. Terus ada lagi nih computer science. Jadi statistik itu ada bagian tengah. Jadi apa aja sih yang akan dirangkum dalam statistik itu kalau untuk di bagian komputer? Yang pertama ada computer science, ada statistical computing, ada computational statistic. Nah, di sini mulai dari marketing research, financial actuary, data mining, quality control, dan lain-lain ya. Terus ada bagian ilmu statistik juga. Nah, statistik deskriptif itu dia akan menjelaskan, menggambarkan berbagai karakteristik data fungsinya. Terus ada lagi nih statistik induktif, inferensi. Fungsinya untuk apa? Inferensi itu adalah suatu pernyataan mengenai suatu populasi yang didasarkan pada informasi dari sampel random yang diambil dari populasi tersebut. Oke, saya lanjutkan. Bagian ilmu statistik. Yang pertama adalah teori probabilitas. Nah, teori probabilitas ini yaitu merupakan probabilitas peluang adalah suatu angka yang menunjukkan tingkat keyakinan tentang terjadinya suatu peristiwa. Terus ada lagi nih analisis keputusan. Nah, untuk analisis keputusan ini merupakan analisis keputusan secara statistik yang berhubungan dengan pengambilan keputusan bila alternatif-alternatif tindakan diketahui, tetapi hasil dari masing-masing tindakan itu berbeda-beda. Nah, kita perlu mempelajari statistik. Yang pertama untuk apa? Yang pertama yaitu adalah untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Yang kedua membuat keputusan agar lebih baik. Yang ketiga mengatasi perubahan-perubahan. Dan yang keempat yaitu membuat rencana dan ramalan. Oke, apa saja sih metodologi dari statistik ini? Yang pertama, mengidentifikasikan persoalan. Yang kedua, untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Yang ketiga, mengumpulkan data asli yang baru. Jadi pada saat kita mengambil keputusan, kita dapat mengambil keputusan berdasarkan tren yang ada, terus kebutuhan yang ada pada saat itu. Terus keputusan yang kita ambil tadi sesuai dengan apa yang harusnya diberikan di saat itu juga. Kemudian klasifikasi data, terus ada yang namanya penyajian data, terus terakhir yaitu analisis data. Nah, elemen statistik apa? Yang pertama yaitu ada populasi. Terus yang kedua yaitu adalah sampel, yang ketiga yaitu variabel dan statistik inferensi, kemudian pengukuran reabilitas dari statistik inferensi. Nah, populasi adalah sebagai kumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena. Contohnya apa? Yang pertama, semua pekerja di seluruh Indonesia. Yang kedua, ada semua mahasiswa di Kepulauan Riau. Populasi lebih bergantung pada kegunaan dan relevansi data yang dikumpulkan. Terus ada lagi nih sampel. Sampel itu merupakan sebagai kumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi. Contohnya apa? Populasi ini misalnya seluruh mahasiswa di Batam. Nah, itu disebut dengan populasi. Sedangkan sampel mahasiswa semester 5 jurusan SI.
belajar lebih spesifik lagi ya kalau untuk sampel. Sampel pada dasarnya adalah bagian dari populasi. Nah, ini untuk populasi, parameternya apa? Yaitu seluruh rumah di komplek Alamanda akan direnovasi. Sedangkan untuk sampel, ini merupakan bagian dari statistik. Nah, 5 rumah di komplek Alamanda akan direnovasi. Nah, itu dia perbedaannya ya. Kemudian kita masuk ke variabel. Jadi untuk variabel ini merupakan dalam melakukan inferensi terhadap populasi, maka tidak semua ciri populasi harus diketahui. Hanya satu atau beberapa karakteristik populasi yang perlu diketahui yang disebut sebagai variabel. Nah, variabel adalah sebuah simbol yang dapat menyandang setiap nilai dari suatu himpunan nilai yang disebut sebagai domain dari variabel tersebut. Nah, variabel kontinu dan diskrit. Untuk sebuah variabel yang secara teoritis dapat menyandang setiap nilai di antara dua nilai yang diberikan disebut dengan variabel kontinu. Dan kebalikannya itu akan disebut sebagai variabel diskrit. Nah, ini contoh variabel kontinu. Misalnya tinggi H seseorang yang dapat bernilai 62 cm, kemudian 67,5 cm, atau 68,45678 cm bergantung pada tingkat akurasi pengukurannya. Data yang dijelaskan melalui variabel kontinu tersebut adalah data kontinu. Nah, contoh variabel diskrit itu apa? Misalnya sejumlah N anak dalam sebuah keluarga yang bernilai bisa salah satu dari 0,1, 2,3, tetapi tidak mungkin 2,5 atau 3,4567. Data yang dijelaskan melalui variabel diskrit itu disebut data diskrit. Nah, itu dia. Selanjutnya, statistik inferensi. Untuk statistik inferensi ini pada dasarnya adalah suatu keputusan, perkiraan, atau generalisasi tentang suatu populasi yang berdasarkan informasi yang terkandung dari sampel. Ini ada pengukuran reabilitas dari statistik inferensi, di mana dalam analisa statistik yang diambil dari data sampel dari suatu populasi, maka konsekuensi akan menimbulkan bias dalam inferensinya. Maka diperlukan pengukuran reabilitas dari setiap inferensi yang telah dibuat. Nah, ini ada tipe data statistik ya, merupakan data kualitatif, data non-metrik misalnya. Terus ada data kuantitatif, itu contohnya apa? Yaitu data metrik. Nah, kita bahas lagi nih, data kualitatif. Terdiri dari data nominal, ordinal, kategorikal, numerikal. Data nominal itu yang bagaimana? Yaitu data yang paling rendah dalam level pengukuran data dan hanya menghasilkan satu dan hanya satu-satunya kategori. Contohnya apa? Pendidikan, jenis kelamin. Nah, sedangkan data ordinal yaitu data yang memiliki tingkatan data, urutan data, contohnya dalam kurung ya kepuasan kerja misalnya, terus ada lagi kepuasan pelanggan. Itu termasuk ke dalam data ordinal. Sedangkan data kategorikal itu merupakan data dalam jenis iya atau tidak. Nah, itu kategorikal. Sedangkan data numerikal merupakan jenis data diskrit dan data kontinu. Oke, sekarang kita bahas lagi nih data kuantitatif. Nah, untuk data kuantitatif ini itu ada interval, ada rasio juga. Nah, untuk interval merupakan data yang lebih tinggi tingkat pengukurannya dari data ordinal. Urutan data dapat dikuantitatifkan dan tidak mempunyai titik nol yang absolut. Rasionya mana? Yaitu data yang tingkat pengukurannya lebih tinggi. Data rasio adalah data yang bersifat angka dalam arti sesungguhnya dan mempunyai titik nol dalam arti yang sesungguhnya. Nah, ini ada pendekatan dari statistik. Yang pertama ada analisis deskriptif, kemudian analisis inferensi, kemudian ada kombinasi dari keduanya. Ini ada aplikasi komputer yang dapat digunakan.
untuk statistik ya, pelajaran statistik. Yang pertama untuk statistik itu ada Microstat, kemudian ada Curve Expert, kemudian ada Minitab atau statistik, kemudian ada AMOS, Lister, AHP, kemudian SPSS, Microsoft Excel, dan lain-lain. Sedangkan untuk metode kuantitatif mulai dari QSB, ada Lindo, Invest Metastock, ada Eviva, DSPOM for Windows, dan lain-lain. Oke, untuk hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini untuk materinya. Kita sambung di minggu depan pada hari Selasa. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Jangan lupa kerjakan tugas yang akan saya berikan nanti di grup WhatsApp kita. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dunia, satu keluarga.